Tidak, di mana? Sana. Sini aja kamu. Yuk, masuk. Pak Ustad. Ustad. Yuk, terus. Nah, up. Nah. Waduh. Ayo bangga Bu, dalam. Ah, kayak. Tuh, ya, tuh. Kata, agar. Syukur. Ayo sok, bangga, lepas. Ya. Udah, mantap. Jengkol. Kemarin nggak lewat tol, pakai pulangnya baru. Makanya nggak usah pakai cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur atas segala anugerah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat berkumpul bersama di sini di kediamannya keluarga Bapak Haji Ramli dan Ibu Haja Karnesi, tepatnya di Kampung Jarong, Desa Kiara, Kecamatan Cimalaya, Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam rangka silaturahmi dan sekaligus acara penutupan sementara taklim Ajuziyah BSI Bojongsari Kota Depok menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang insya Allah 2 pekan lagi akan segera tiba. Semoga pertemuan kita dalam kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Haji Ramli beserta keluarga. Juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Ustadz Dang Abdul Karim. Yang saya cintai dan saya sayangi semua jamaah taklim Ajuziyah beserta hadirin yang dapat hadir pada kesempatan hari ini. Izinkanlah saya sebagai Taksimul Awqat atau pengatur waktu pembawa acara untuk membacakan susunan mata acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 15 Syakban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2023 Masehi. Acara yang pertama adalah mukadimah yang sudah saya laksanakan. Selanjutnya sambutan dari Sohibul Bait yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajah Karnesi. Selanjutnya sambutan dari pengurus taklim Ajuziyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Teteh Fatimah. Selanjutnya sambutan dari perwakilan jamaah taklim Ajuziyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Susilawati. Selanjutnya penyerahan cenderamata sebagai tanda terima kasih dari jemaah taklim Ajuziyah kepada pengasuh taklim yang insya Allah akan diwakili oleh orang tua kita, yaitu Ibu Haja Romlah. Selanjutnya sambutan dan sekaligus prosesi acara penutupan taklim sementara oleh pengasuh taklim Ajuziyah, yaitu Ustadz Endang Abdul Karim, dan selanjutnya ditutup dengan acara ramah tamah dan musafahah. Baiklah jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita mulai saja acara ini dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah. Semoga menjadi wasilah atas lancar dan berkahnya acara ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Kapal api apa apa? Iya karena meningkat kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Sohibul Bait kepada Ibu Haja Ramli. Dengan segala hormat kami persilahkan. Kata Maom yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan diganggu. Baru udah pakai belang. Yang terhormat kepada AA yang pembimbing pengajian Ajuziyah, yang terhormat kepada ibu-ibu jamaah Ajuziyah yang mana telah datang ke kediaman kami jauh-jauh. Mohon maaf ya, ini tempatnya jauh sekali. Enak jalan. Mohon maaf. Mungkin dalam penyambutan kami kurang
memadai, ini tempatnya kayak gini ya. Oh, tidak cukup. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah datang. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Pada senang. Banget. Kasih lato-lato. Maaf nih nggak ada persiapan saya. Nggak ada persiapan juga, kita nggak siap. Mohon maaf. Terima kasih semuanya. Jangan kapok kalau ke sini. Dua kali nih. Dua kali. Udah, sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang stres. Rumah mulu. Terima kasih kepada Ibu Haja Ramli yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya dengan segala hormat saya persilahkan kepada Teteh Fatimah untuk memberikan sambutannya. Nah, yang ada di otak aja teh. Yang ada di otak. Yang ada di otak aja. Kayaknya nggak ada apa-apa di otak. Jangan yang ada di jempol. Duit. Saya sakit duit. Ada terus. Ntar kayak dulu lah kemarin lagi. Teteh belum dengar kata mau apa lagi. Kalau nggak ada di otak, dari bawah. Dari bawah. Teteh jangan melehoy. Ya, enggak. Ini sambutan apa nih maunya? Terserah dah. Lato-lato. Gremes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini kita ditakdirkan bisa sampai ke rumah kediamannya Pak Haji Ramli beserta keluarga ya dengan keadaan selamat. Gremes. Juga keadaannya cuacanya bagus, alhamdulillah berarti berkat doa ibu-ibu semuanya. Amin. Pak. Sholawat beserta salamnya kita limpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, Teteh merasa senang sekali ya karena apa? Pada hari ini bisa bersilaturahmi ke Karawang. Meskipun ibu-ibu harus bangun pagi-pagi, yang tadi biasanya bangun jam 6, tadi mah bangun itu setengah 4 karena ingat mau jalan-jalan. Siapa jalan-jalannya tiap hari, mungkin bangunnya setengah 4 terus. Umi, gerimis. Gitu. Jadi harapan Teteh sama pengajian ini tuh mudah-mudahan kita semua ya kita bisa ditingkatkan lagi kehadirannya. Nah untuk nanti mah kata AA mau ada apa? Mau di peringkat-peringkat biar buat memotivasi ibu biar rajin. Yang satu kerapihan katanya. Tepat waktu sama kerajinannya. Jadi jangan sampai banyak yang alpa nih. Biasanya siapa nih yang suka banyak alpa, yang suka sering ngaji. Nah mudah-mudahan aja ya kita berdoa aja semuanya talim kita itu semakin maju, ibu-ibunya pada sehat, panjang umur, juga pada pinter-pinter. Iya. Jangan hanya di otak tuh cuma lato-lato aja. Ini otaknya aja kali lato-lato. Iya juga sama orang tua kita nih, Maom doain biar kakinya tuh sehat. Karena Maom tuh terus terang meskipun dia lagi sakit, dia maksain ngaji, ya kan? Sampai dia katanya hari Selasa dikira hari Rabu. Sakit rajinnya. Ini sama juga yang muda juga Teh Iis. Hari Selasa udah ngaji. Tapi alhamdulillah berarti di hati ibu-ibu itu udah ada rasa semangatnya sama pengajiannya. Oh benar. Tapi jangan gitu juga
hari Selasa. Iya, giliran waktunya lupa. Nah udah gitu aja ya ibu-ibu. Mohon maaf dari Teteh sama AA, mungkin banyak banget selama Teteh di pengajian itu nyediain air apa kurang matang. Apa kematangan gitu airnya. Terus dalam konsumsi juga ya mohon dimaklumi gitu ya. Ibu-ibu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya. Mungkin sedalam-dalamnya. terlalu dalam takutnya nyempur. Kadang-kadang Teteh tuh kalau lagi masak air habis garuk. Kagak, enak aja. Buktinya ibu-ibu pada sehat kan? Gara-gara minum teh Teteh. Ya itu gara-gara garuk kali. Mungkin segitu aja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas lagi. Ya, sini. Biar nggak jomplang. Terima kasih kepada Teteh Fatimah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya dengan segala hormat saya persilakan kepada Ibu Susilawati untuk memberikan sambutannya. Ya mau nanti belakangan. Mama sesepuh. Udah yang ada di otaknya gitu Kak. Aku bilangin yang ada di otak. Kamu ituan. Itu mah. Alah Bu Susi ngobrol deh kayak mau masak. Ngoceh aja enggak banyak ngoceh lagi masak. Oh bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih Umi, Teteh udah diberi kesempatan. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama sama Teteh sama ibu-ibu semua dengan adanya saya bergabung di Azuzia. Enggak salah masuk kan? Saya alhamdulillah saya banyak belajar dan mengambil sedikit-sedikit ilmu dari AA. Saya berdoa mudah-mudahan kita taklim Azuzia semakin baik, semakin bagus ke depannya dan semakin solid. Jadi itu aja ya permintaan saya, dan saya minta maaf seluas-luasnya, selebar-lebarnya, suka bercanda, suka apa gitu. Mohon dibukakan pintu maafnya ibu-ibu sama AA dan Teteh. Selebihnya ya udah segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya. Iya. Ini ibaratnya sinetron kurang. Terima kasih kepada Ibu Susilawati yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya dengan segala hormat saya persilakan kepada Ibu Haja Romlah untuk menyerahkan cenderamata kepada pengasuh taklim Azuzia. Dan saya mohon kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Ayo mah bicara mah. Salah nggak ya? Ayo mama jagoan. Oke, yang jago mah. Kalau marah nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Mewakili dari ibu-ibu semuanya untuk menyerahkan hadiah untuk AA. Terima kasih ibu-ibu atas hadiahnya pada AA. Semoga berkah, selamat, diganti dengan rezeki yang banyak, yang luas, yang barokah. Dan maafkan ya Om bila ada kesalahan, salah kata dalam ngoceh-ngoceh, maafkan sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka diri sama Pegang AA sama Om berdiri, kita menyerahin sama AA nih. Ayo mah. Ya. Hatur nuhun mah, sing sehat semuanya mah.
Nggak dibuka. Nggak usah tahu isinya. Mas kawin. Kayaknya sesuatu. Bukan dong, dia Terima tahu. kasih kepada orang tua kita semua, yaitu Jangan Ibu Haja Romlah Takut yang pengen. telah mewakili semua jemaah untuk memberikan cenderamata. Selanjutnya dengan segala hormat kepada Ustadz Endang Abdul Karim untuk menyampaikan sambutannya sekaligus memimpin prosesi acara penutupan taklim sementara ini. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2023, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul di sini di kediamannya Bapak Haji Ramli beserta keluarga. Mudah-mudahan silaturahmi kita, rihlah kita untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Haji Ramli beserta Ibu Hajah Karnesi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya. Dan juga yang saya hormati keluarga, ada Adede dan juga semuanya. Juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah ta'lim Ajuziyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Haji Ramli telah mengizinkan, berkenan untuk kami berkunjung yang kedua kalinya ya Bu Haji. Kami datang ke sini tidak membawa apa-apa, ini teh malah bawa perut kosong. Itu sih. Katanya sih menurut peraturan pemerintah yang baru terbit, jam makan siang itu tidak boleh dari jam 11 siang gitu ya. Jadi nanti sebelum jam 11 nih harus udah bubar nih acara nih. Karena jam makan siang itu nggak boleh lebih katanya begitu. Itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan semua yang telah dikorbankan oleh Bu Haji ya sekeluarga, baik itu ngampar nurunannya Bu Haji teh siap-siap beres-beres, tadi baru masuk aja kita udah disambut dengan wanginya jengkol tadi ya ibu-ibu. Ya mudah-mudahan segala apa yang telah dikorbankan oleh Bu Haji kiranya dicatatkan sebagai pahala sedekah ya ibu-ibu. Itu karena menghormat tamu itu kan sebagian dari iman gitu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifuhu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Tetapi dalam hal ini kita sebagai tamu ya harus tahu diri gitu kan? Jangan semena-mena. Gitu, terima kasih Bu Haji dan juga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dalam rangka penutupan taklim sementara atau dalam bahasa Papua disebut
closing temporary ya, penutupan sementara. Kata Bu Haji Ramli, kenapa sih harus ditutup bulan puasa, padahal kan kita harus meningkatkan amal ibadah. Bukan begitu ya, karena mungkin ibu-ibu kan akan menghadapi ibadah yang lebih sibuk di bulan puasa. Maka oleh karena itu taklim sementara ditutup, insya Allah mudah-mudahan kita panjang usia, nanti habis lebaran kita sambung kembali. Baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah memberikan tadi cindera mata buat SIAA. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah ibu berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik, lebih banyak, dan juga lebih barokah. Sesungguhnya jauh di lubuk hati SIAA yang paling dalam. Kalau ibu nggak percaya, korek aja dah dada SIAA. Insya Allah SIAA segede lebu hiber, kata orang Karawang mah. Sebutir pasir pun tidak berniat atau menginginkan sesuatu yang bernilai duniawi gitu ya. SIAA hanya ingin apa yang SIAA punya itu, yang ada pada diri SIAA bermanfaat untuk yang lainnya. Itu saja kalau bagi SIAA. Pun juga SIAA mohon maaf, di dalam setahun ini nih nggak berasa kita udah setahun dari lebaran kemarin, sekarang udah mau lebaran tuh udah nggak berasa ngaji. Kalau kita replace ke belakang, berarti setiap hari Kamis, berarti ada Kamis, hari Rebo ya, berarti 48 kali kita pertemuan. Ditambah lagi belum acara-acara yang lain. Nah, sudah tentu di dalam setiap pertemuan ada kata-kata SIAA yang kurang enak di hati ibu-ibu. Nah, maka oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini SIAA ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu. Sudah tentu SIAA banyak salah di dalam berkata, tetapi insya Allah itu bukan disengaja. Insya Allah itu adalah faktor ketidaksengajaan. Karena memang manusia itu kan cuma dua, kalau nggak salah faham, ya fahamnya salah, itu aja. Kalau nggak salah faham, fahamnya salah. Analoginya kayak gini. Misalkan sebuah gambar, satu gambar dia seorang laki-laki di perahu melambaikan tangan, di depannya ada pulau, dia bilang alhamdulillah di depan ada pulau, gitu ya. Orang lagi terdampar, cuman satu orang di dalam perahu, dia terdampar, nyasar di tengah lautan. Begitu dia melihat pulau, rasa senang hatinya, alhamdulillah di depan ada pulau. Itu kata orang yang ada di dalam perahu. Sekarang sebaliknya, orang yang ada di pulau pun juga dia cuman satu orang ketinggalan. Gara-gara lelet kayak Bu Yoyon tuh, yang lain udah naik perahu, Bu Yoyon masih main mulu gitu kan. Akhirnya Bu Yoyon ketinggalan tuh. Bu Yoyon ketinggalan di pulau. Pas begitu ngelihat ke lautan, ngelihat ada perahu. Kata Bu Yoyon, alhamdulillah katanya ada perahu. Jadi hidupnya cuma salah paham, pahamnya salah. Menurut kita orang lain bahagia, belum tentu. Jadi kata orang yang terdampar, alhamdulillah ada pulau. Kata Bu Yoyon yang di pulau, alhamdulillah katanya ada perahu. Jadi cuma kalau pahamnya salah, kalau pahamnya nggak salah ya salah paham. Artinya mungkin kita juga di dalam berteman kan bercanda, malah masuk ke hati kita mah dianggap serius. Nah, maka oleh karena itu ini adalah untuk pembelajaran kita. Tidak usah belajar sampai jauh-jauh ke luar negeri. Kita belajar dari teman-teman kita aja, dari karakter Bu Haji Ramli ini ya. Saya sebut satu-satu. Bu Haji Ramli ini adalah orangnya low profile, ramah, cuman nggak rajin menabung doang Bu Haji. Buat contoh ya, kita pelajari sesuatu yang baik dari Bu Haji, yang jeleknya dibuang ya. Dari Ibu Wardoyo misalkan kita pelajari, dari Teh Iis, dari Bu Susi misalkan kita pelajari tuh gitu. Jadi setiap kita mendapatkan hal yang baik ataupun yang buruk itu harus menjadi pelajaran untuk diri kita. Apalagi kita di dalam namanya pertemanan ya, di sebuah taklim itu pun juga sama, tidak akan semulus jalan tol. Pasti ada belok-beloknya, pasti kita pernah berselisih paham. Nah, maka oleh karena itu adalah ajang untuk memperbaiki diri kita.
Karena kita mesti sadari Bu, pada akhirnya apapun yang terjadi sama diri kita, sepahit apapun itu, pada akhirnya kita akan menyadari dan memahami kenapa itu terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha sayang kepada kita. Akhirnya kita tuh akan memahami dan mengerti gitu, kenapa ini terjadi kepada diri kita. Nah, baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mohon maaf, setangkai maaf terharap, serumpun ampun terhimpun, gitu ya bahasa puitisnya. Ibu-ibu mau maafkan saya? Alhamdulillah. Jadi andai kata dari ibu-ibu ada pun juga Sia mas selebar daratan seluas lautan, insya Allah hati Sia terbuka memaafkan ibu-ibu. Andai ada, tapi memang tidak ada sedikit pun kesalahan dari ibu-ibu. Nah kemudian kenapa Baji? Oh iya, amin amin. Kalau kata pantun zaman dulu sih beribu bintang di langit kata gitu ya, hanya satu yang bersinar, gitu kan Baji, coba tulisin. Beribu-ribu wanita cantik, hanya satu yang saya sayang, begitu kan. Juga Sia hanya mau bilang bahwa Sia itu di antara kumpulan ibu-ibu yang ada sekarang adalah Sia mungkin paling muda ya. Lebih sedikit lah daripada Teh Iis mungkin. Tetapi Sia yang bertugas memegang mic Bu. Kadang Sia juga malu. Nah tetapi dalam masalah ini Sia pun juga mohon maaf kepada ibu-ibu, bukan berarti Sia mengajari atau menggurui ibu-ibu, tidak Bu. Karena pengalaman itu lebih berharga. Tadi Sia baca di mobil truk ya Bet ya, bahwa pengalaman itu nggak bisa dibeli. Pengalaman itu nggak bisa dipelajari, harus kita jalani pengalaman. Pengalaman Bu Haji, pengalaman semuanya itu Sia mah ya Allah baru kemarin pengalamannya baru dikit tentang ya Sia suka megang mic kayak gini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan ilmu kepada Sia dan kemudian di-share lagi kepada ibu-ibu. Nah, tentang posisi yang berilmu dengan yang tidak berilmu, sungguh di hadapan Allah itu sama, cuman beda tugas. Jadi sekali lagi ibu jangan punya pikiran bahwa seorang ustadz misalkan minimalnya ulama, kiai atau yang lainnya itu akan masuk surga atau akan diridhoi Allah. Tidak, mereka sama aja seperti yang tidak mempunyai ilmu, kedudukannya di hadapan Allah. Yang bodoh, yang punya ilmu sama kedudukannya, cuma tugasnya beda. Tugasnya yang nggak punya ilmu mau mencari, yang punya ilmu mau membagi. Itu baru ada sinkronisasi. Yang punya ilmu mau berbagi, yang nggak punya mau nyari. Yang jelek mah kita nggak tahu tugas, udah tahu kita nggak tahu, nggak mau nyari. Gitu. Jadi sekali lagi kan kalau jadi amal itu harus ada dua faktor. Misalkan Bu Haji Ramli mau sodakoh makanan, misalkan di hari ini nih Bu Haji masak. Kalau kita nggak datang dan nggak makan itu makanan, nggak jadi sodakoh tuh. Sekali lagi harus ada dua faktor, berarti Bu Haji ada yang memberi, ada yang menerima. Maka yang menerima pun juga mendapatkan pahalanya. Karena kelak Bu, di akhir zaman ada sekelompok orang yang membawa 7 gerobak emas dan uang. Dia udah muter-muter keliling negara, keliling Indonesia nyari yang mau diberikan sodakoh. Itu maka oleh karena itu ini adalah sinkronisasi. Jadi harus saling mendukung antara yang nggak punya harta dengan yang punya harta. Yang punya harta wajib membagi, yang nggak punya ya mendoakan yang punya. Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi itu ada 4 golongan yang selamat, 1 yang celaka. Yang mana? Kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu, itu 1. Au muta'alliman, yang kedua, atau jadilah kalian orang yang mempelajari ilmu. Tadi yang pertama apa Bu? Jadilah orang yang berilmu. Yang kedua, jadilah orang yang mau mempelajari ilmu. Yang ketiga, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu.
Yang keempat, au muhibban, jadilah pecinta ilmu. Ini golongan yang akan selamat loh. Orang yang punya ilmu atau nggak punya ilmu, kita mau mempelajari ilmu. Kemudian yang selanjutnya mau mendengarkan ilmu. Yang terakhir mau mencintai ilmu. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan menjadi pihak yang kelima. Mana pihak yang kelima? Selain yang empat. Berarti yang akan celaka ini selain yang empat, tidak berilmu, tidak mau mempelajari ilmu, tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mencintai ilmu, itu golongan yang akan celaka. Nah, maka pada prakteknya ketika kita ingin menjadi seseorang yang berilmu, pada prakteknya harus dibalik nih. Tadi kan berilmu, mau mempelajari ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu. Prakteknya harus dibalik dari belakang. Mencintai ilmu dulu. Walaupun misalkan kita jarang ngaji, ke pengajian, ke majelis taklim, tapi kalau ngelihat orang mau ngaji kita seneng gitu. Kita seneng ngelihatnya ibu-ibu ngaji, bahkan ketika kita punya rezeki nih buat beli airnya, padahal kita nggak pernah ngaji tuh. Kita nggak pernah ngaji, nggak pernah pergi ke pengajian, tapi seneng rasanya ketika ngelihat ibu-ibu ngaji. Kemudian kalau punya rezeki itu airnya dari saya, dia nggak pernah ngaji, termasuk orang yang selamat juga. Kalau kita udah mencintai ilmu, naik lagi, mustami'an, mau mendengarkan. Ini kayak ibu-ibu nih, derajatnya ini ibu-ibu menurut Syiah cuman sampai mustami'an, pendengar ilmu. Ibu ketika masuk ke pengajian mau ngerti, mau enggak dengerin, maka itu ibu termasuk bagian orang yang akan selamat. Cuman derajatnya yang kedua, tadi mencintai ilmu. Kalau udah cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama atau ustadz, berarti dia mau datang ke pengajian. Namanya mustami, pendengar. Maka itu termasuk bagian orang yang akan selamat. Lalu kalau kita ingin menaikkan derajat lagi, taikin lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Muta'al liman, mempelajari ilmu. Beda mendengarkan ilmu dengan mempelajari ilmu. Kalau mempelajari ilmu kayak bagaimana? Minimalnya kita kalau ngaji itu bawa alat belajar. Apa alat belajar? Buku, pulpen. Kalau misalkan Ustadz ngomong ditulis, itu adalah tanda kita bahwa mempelajari ilmu. Karena otak manusia itu kan terbatas memorinya. Ada YouTube? Iya, kalau di YouTube itu memang benar. Belajar mah katanya di YouTube juga boleh ya, silahkan. Cuma masalahnya kalau kita belajar di YouTube kadang kurang adab, kurang tata krama. Coba aja Uni pagi-pagi dengerin ceramah Ustadz Abdul Somad, misalkan suka kedengeran sama Syiah. Kadang-kadang kan Uninya nggak pakai kerudung, pakai daster doang. Jadi keberkahan ilmu itu kurang gitu. Banyak memang kita ngedengar dari ustadz-ustadz yang terkenal, tetapi keberkahan ilmu yang masuk ke dalam otak kita itu cuma sedikit. Karena kenapa? Kitanya nggak ready ketika mendengarkan ilmu tersebut. Nah, maka kalau kita ingin belajar di media sosial, samakan seperti kita sedang ngaji. Bu Susi pakai seragam kayak gitu, handphone di depannya, duduknya yang benar, insya Allah ilmunya berkah. Beda dengan ketika kita misalkan nonton di YouTube gitu ibu ya, ustadz siapapun, kitanya nggak ready. Kalau bapak-bapak malah pakai kolor doang sambil ngerokok gitu kan, sambil ngopi juga dengerin ceramah. Bener, banyak ilmu yang masuk, tetapi yang menjadi penghuni otak cuman sedikit, keberkahannya kurang. Lain dengan kita misalkan ngaji ke majelis taklim, jangankan duduknya, niatnya saja dari rumah udah Allah catat sebagai pahala. Langkah pertama ampunan, langkah kedua rahmat, langkah ketiga ampunan lagi, keempat rahmat lagi, sampai hatta hitani fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut mendoakan ibu. Apa yang ibu liwatin ketika mau ke tempat ilmu, ke majelis taklim itu ngedoain. Mak dari rumah liwat tempat sampahnya mau Pais, terus tempat sampah doain sama emak, ya Allah mudah-mudahan Om diampuni dosanya ya Allah, gitu mah. Mak nggak sadar ada biawak tuh di depan itu. Oh lagi anteng ya. Makanya ketika kita ingin lebih banyak yang kita lewatin ketika menuju ke majelis taklim, mah jalannya muter mah. Jangan langsung ke dari Anggrek 3, jangan langsung ke Syiah, mah muter dulu ke RT 6 sama.
Semakin banyak yang kita lewati ketika ingin berangkat ngaji, maka semakin banyak yang mendoakan kita. Dan ibu-ibu nggak sadar. Ibu-ibu nggak sadar ketika ibu berangkat ngaji pakai kerudungan, bawa Al-Quran, bawa tas, itu ibu lagi dakwah, Bu. Ibu tuh lagi ngajak sama orang tanpa ibu sadari. Coba, ibu pakai kerudung, pakai tas, bawa Al-Quran, orang kan tahu mak mau ngaji. Padahal mak nggak ngajak, itu berarti mak udah ngajak mak sama orang. Saking mak sering ngaji, sering liwat, kan lama-lama orang, saya juga pengen, gitu loh. Afdhalud dal bil hal. Sebaik-baiknya mengajak orang itu bukan ucapan, tetapi dengan kelakuan. Sholat kitanya aja belum sholat. Jadi ibda bin nafsik, itulah prinsip Syiah di dalam dakwah ini. Ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Maka apapun yang Syiah katakan kepada ibu-ibu, insya Allah Syiah udah duluan melaksanainnya. Syiah ngomongin sabar sama ibu-ibu, Syiah udah duluan sabar. Syiah ngomongin ikhlas sama ibu-ibu, Syiah udah mencoba ikhlas gitu. Nah, itu belum sampai ke majelis taklim, belum duduk, ketemu teman-teman, salaman, silaturahmi, itu udah jadi ampunan, Bu. Mami muslimaini yaltaqiyani yatasafahani, ketika dua orang muslim bertemu dimanapun ia berada, yatasafahani, kemudian dia musafahah, berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni keduanya. Ghufira lahu ma qabla ayyatafarraqa, mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Itu salamannya, Bu, belum duduknya, ketemu teman-teman lagi. Belum ibu kalau dengerin ceramah berapa kali itu kata Muhammad disebutkan, setiap kali kata Muhammad disebutkan ibu bilang sallallahu alaihi wasallam, itu udah pahala. Nah, maka oleh karena itu ibu-ibu, ketika kita ngaji itu bukan berarti kita nggak tahu, bukan berarti kita nggak bisa, bukan itu. Karena setiap kali bulan puasa ya hadis dalilnya itu aja. Setiap rojab di hadis dalilnya itu aja, nggak berkurang dan nggak bertambah. Mungkin Bu Haji Lamli kemarin juga, tahun kemarin udah dengar hadis ini, ya memang itu aja. Karena bukan bisanya yang Allah Subhanahu wa taala nilai dari diri kita ketika kita belajar, bukan bisanya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu adalah perjuangan kita untuk ngaji. Mau bisa mau enggak, yang dilihat itu adalah perjuangan kita. Ya ibaratnya kayak ginilah, Mama Cindy misalnya. Mama Cindy kata Mas Cindy kemarin mau nisfu Saban, mohon maaf lah sama suami gitu kan. Waktu kemarin ngaji Rebo, kata Mama Cindy lah biarin, orang nggak diminta juga dia udah bilang kok, udah dimaafin. Ya kayak ke ibu aja lah, ke ibu kita misalkan, seorang ibu berasa ibu-ibu ini udah jadi ibu, walaupun anak nggak minta maaf, kita udah maafin duluan. Tetapi di hadapan Allah bukan maafnya orang tua yang ingin dilihat dari diri kita, tetapi yang Allah lihat dari diri kita itu bagaimana usaha kita memohon maaf kepada orang tua. Itu yang Allah lihat. Walaupun orang tua sekalipun tidak diminta sudah memaafkan, tetapi yang Allah ingin lihat itu bagaimana bergetarnya bibir Mama Cindy ketika dia malu mengakui kesalahan kepada ibunya. Bagaimana malunya diri seorang perempuan ketika mengakui kesalahan kepada suaminya. Itu yang ingin Allah lihat. Padahal mah walaupun nggak diminta juga sudah memaafkan. Nah, maka oleh karena itu proses adalah lebih gede pahalanya daripada tujuan utamanya. Ini prosesnya nih. Proses itu kadang lebih indah kenangannya. Unik, Bu Haji, ya semuanya. Kan dari hidup mulai nikah sampai sekarang itu kalau kita review, refresh kembali ke zaman mulai nikah, ya Allah, sebulan memang masih enak, berantem, pernah dikejar-kejar utang. Kita kembali ke belakang ingat, enggak ujuk-ujuk kayak Bu Haji Ramli kayak gini, enggak. Prosesnya tuh aduh panjang kali lebar. Nah, maka oleh karena itu mari ibu-ibu terus berproses untuk menjadi lebih baik, karena sepanjang hidup kita itu hanyalah ujian untuk diri kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk diberikan ujian.
Allah menguji manusia mana yang paling terbaik amalnya. Jadi ibu ibarat kita hidup di dunia, berada di ruang kelas, habis beres ujian IPA, datang lembaran IPS. IPS kita kerjain, datang lagi PMP kalau zaman dulu ya. PMP udah kita kerjain, matematika tuh datang. Terus aja ujian itu nggak bakalan ada udah-udahnya selagi hayat masih dikandung badan. Dan juga adalah hidup itu untuk mencoba memperbaiki diri, Bu. Nyatanya sampai sekarang diri kita itu belum baik-baik. Kemarin saya contohkan sama ibu-ibu ketika ibu-ibu nonton sinetron. Misalkan kita lihat di adegan sinetron tuh ada cewek yang jutek banget sama temennya. Cewek, iya, perannya antagonis tuh. Kita kebawa perasaan, kita kesel tuh sama dia. Padahal kalau dipikir-pikir kita yang begitu. Gitu ya. Berarti kalau kita jutek, kalau kita jadi peran antagonis di dalam hidup ini, kita pun juga akan tidak disenangi oleh orang lain. Nah, maka oleh karena itu terus ibu berproses menjadi lebih baik. Wajar ketika di sebuah taklim kita pernah berdebat, nggak apa-apa. Yang penting kita saling mengenal. Oh, Bu Haji gini karakternya, Bu Susi gini karakternya. Udahlah, kita itu ibarat sebuah keluarga. Insya Allah mudah-mudahan kelak di akhirat itu kan, man yakhsyurul mar'u ma'a man yuhibbuhu. Kelak nanti di akhirat manusia itu akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai ketika dia di dunia. Ma'om yang rajin ibadahnya, Bu Haji Ramli dan juga yang lainnya masuk surga misalnya. Amin ya Ma. Amin. Ya, insya Allah Ma akan nyari kita tuh. Ya Allah, dulu itu si Yoyon kata Ma, bukan kata saya. Kata Allah kan, Ma diberikan kuasa untuk memberikan pertolongan. Silahkan Ma mau tolong siapa? Gitu Ma. Maka ingat Ma, siapa yang paling baik di dunia. Gitu ibu-ibu. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita di taklim ya terus berjalan ya selagi hayat masih dikandung badan. Pokoknya whatever will be, the show must go on gitu. Apapun yang terjadi, the taklim must go on. Taklim tetap harus berjalan. Ya mau di mana aja taklim mah, mau di Ajuziyah Hadrabas silahkan, di Nur Hidayah juga silahkan, mau di Alimah juga silahkan. Apapun yang terjadi tetap kita terus perbaiki diri pokoknya mah. Terus perbaiki diri, karena yang paling sulit itu adalah menyalahkan diri sendiri. Itu hal yang paling paling sulit, bener-bener paling sulit ya. Kayak semalam, mohon maaf saya curhat ya, nggak apa-apa sama ibu-ibu. Semalam di Syaban ya, Nisbah Syaban, waktu di Musola Furqan tuh semalam saya akan bikin acara itu, sholat maghrib dulu, sholat tasbih, berisya berjamaah, terus yasin. Apa tujuan saya? Agar yang hadir pada saat itu semuanya ikut sholat tasbih. Karena kejadian yang udah ketika yasin dulu, sholat tasbihnya hilang 75%. Gitu kan? Nah, semalam Pak Haji Subhan tidak bilang dulu ke saya, kan tiba-tiba pas acara langsung dijegal, udah yasin dulu gitu kan. Saya mau bilang apa gitu kan? Karena yang mau ngelawan apa sih? Ya udah, saya jalani aja. Ternyata kalau udah kejadian begitu kan baru pas begitu habis sholat isya 75% orang keluar. Karena Sia itu apapun yang Sia lakukan insya Allah telah siap dengan hadis dan dalilnya. Ketika ada orang bertanya kenapa sholat tasbih, Sia sudah siapkan dengan jawaban-jawaban yang valid berdasarkan hadis dalil yang sahih. Gitu. Sia sudah observasi sebelumnya. Nah maka semalam ketika Sia ngelihat pas habis isya itu mau sholat tasbih ya orangnya udah hilang. Tapi kalau ibu-ibu nggak banyak Iya, akhirnya yang ngaji ya ini aja kata malaikat 4L nih, lu lagi. Ini ada aja yang mau. Tujuan Sia itu ingin syiar. Kenapa ingin syiarnya? Kalau habis maghrib sholat tasbih dulu semua yang hadir pasti ikut. Karena ingin nanti ngaji yasin jamaah. Tetapi kehendak Pak Haji Subhan seperti itu, ya Sia ngalah aja. Berat untuk kalah, berat Bu. Kalau dipikir kenapa di awal pas mau sholat nggak diumumin?
Iya, padahal kan posting itu si AA bikin 3 hari sebelumnya. Kalau memang ada perubahan rencana, mestinya dari awal bilang ini gini. Ini begitu acara dijegal begitu aja, gitu kan? Kata beliau, katanya ini ada masukan dari siapa gitu, ada masukan dari orang-orang. Ya saya bilang siapa yang memberikan masukan, karena saya lebih pengalaman di musola tahun-tahun yang lalu. Kalau Yasin dulu udah hilang yang sholat tasbih. Tujuan si AA agar, kan kata Nabi itu sholat tasbih kalau mampu fikulli yaumi Jumat, setiap malam Jumat. Kalau nggak mampu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Tujuan si AA setelah maghrib sholat tasbih itu agar semuanya ikut gitu, termasuk anak-anak pas sampai Isya. Nanti kalau Yasinnya mah yang mau sendirian juga tidak apa, tetapi ya sudahlah gitu ibu-ibu. Nah itu adalah kalau ibu-ibu ngerasain semalam si AA tuh mengalah Bu, maka ketika membawa ya apa ya, di antara mungkin ibu-ibu ngerasa ada sedikit perbedaan dari lisan yang si AA ucapkan, terus dari nada gitu. Ngedrop tidak, tetapi itu sambil dalam hati tadinya udahlah sholat tasbih ibu-ibu sama bapak-bapak sendiri aja lah, sendiri-sendiri di rumah. Cuman dalam hati saya ngapain ini dilawanin sama gilanya tuh. Maka oleh karena itu saya udah mencoba berlapang dada gitu kan. Ya memang tidak apa-apa, cuma harapan saya berdakwah itu kan di musola saya udah 10 tahun, udah tahu karakter-karakter RT 16, RT 6, tahu bagaimana nih cara menghadapinya agar semuanya ikut sholat gitu ya ibu-ibu. Tetapi tetapi sekali lagi Bu, demi Allah si AA tidak ada perselisihan dengan Pak Haji Subhan atau dengan apa teman-teman di musola, tidak ada. Cuma karena si AA berpikir ya semalam karena keadaan si AA, mungkin keadaan harta si AA mah nggak punya apa-apa, sekolah juga cuma lulusan SD si AA mah gitu. Jadi memang dianggap apa ya, asyik lu gitu kan gitu. Nah maka oleh karena itu kadang si A suka ini Bu, suka kesel sendiri. Si A itu kan diminta sama Al-Iman, mohon maaf ya, ini rahasia umum nih. Kalau si A diminta sama Al-Iman misalkan suruh ngisi acara Nisbus Sa'ban di Al-Iman, mungkin kalau pulang 500.000 masih A dikasih gitu ya. Tapi si A mikir kalau si A pergi dari Al-Furqon ke Al-Iman atau An-Nur atau kemanapun, siapa yang mengurusin di musola? Siapa yang mengimamin, siapa gitu. Padahal kalau si A laksanain di musola kan ya begitu aja, si A nggak pernah, itu adalah jihad si A. Nah tetapi sekali lagi memang kita punya anak nih Bu, punya anak laki-laki terutama, kalau mau belajar ilmu agama belajarlah yang rajin, tetapi masalah hartanya juga jangan lupa, karena berdakwah tanpa harta ini si A buktinya kayak gini, tetap direndahkan, diremehkan oleh orang. Biarpun istilahnya mumpuni di bidang ilmu, tetapi kalau nggak ada penunjangnya sulit. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sih ada Bu Haji Ramli, ya. Ada ibu-ibu semuanya, ada Bu Susi yang setiap hari Rabu mensupport nih, pokoknya dari saya makanan. Ada Mama Cindy, ada Uni, pokoknya ada semuanya. Maka ini adalah sinkronisasi gitu. Ketika ada seseorang yang berilmu mau mengajari, ayo kita dukung, karena di hadapan Allah sama aja orang yang nggak punya ilmu sama yang nggak punya, asal ada sinkronisasi. Ya begitu ibu-ibu, jadi panjang lebar. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama untuk almarhumah dari apa namanya keluarga Bapak Haji Ramli. Kita baca istighfar dulu ibu ya sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا هوى ومن تنسل بينهما إلى يوم الدين وثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وثم إلى أرواح khususon Bapak Ajan bin Asep, Ibu Kuryati binti Anim, Anim bin Jasir, Ariyah binti Jian, Rumaji bin Fatah. Mudah-mudahan almarhumah yang telah saya sebutkan tadi, baik pun juga yang tidak disebutkan dari keluarga Bapak Haji Ramli, semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, diampuni dari segala dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Dan juga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi itu ada tiga doa dari 3 orang yang tidak tertolak doanya. Di antaranya adalah doaul safar, doanya ketika orang yang sedang mengadakan perjalanan lebih dari 90 km. Nah kita nih dalam termasuk kategori yang safar. Nah maka oleh karena itu banyakin berdoa nih di nisfu Sa'ban. Kemudian kita dalam keadaan safar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, kecuali Bu Haji Uhun bernya, Bu Yoyon, ya, biarin buat anak yang soalnya dia habis teleponan sama yang bed. ya. Mudah-mudahan rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih salihah, yang sedang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat, sehingga kelak dewasa nanti anak-anak kita menjadi anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk sesama, berbakti kepada orang tua, lebih jauh kepada agama, nusa dan juga bangsanya. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan, termasuk Bu Haji Uhun, Bu Yoyon ya, sama Bu Sungkowo. Si Edi dia malah Edi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh atau pasangan yang terbaik ya ibu-ibu. Terus juga mudah-mudahan apapun profesi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, yang barokah, yang tidak sulit untuk dicarinya ya ibu-ibu. Walaupun zaman semakin sulit, tetapi tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua. Sok ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, pesan dari saya cuman yang tadi, ingat itu yang 4 yang akan mendapatkan keriduan Allah, tidak akan celaka. 1, cinta kepada ilmu. 2, mendengarkan ilmu. 3, mau mempelajari ilmu. Baru 4, menjadi orang yang berilmu. Maka tinggal hitung diri kita, posisi kita berada di mana, gitu ya. Apakah di pencinta ilmu, walaupun kita nggak ngaji, misalkan buat jatuh, aduh saya lagi nggak ngaji, tapi ini aja nih 20.000 buat beli air. Itu berarti Bu Haji pecinta ilmu. Yang akan celaka mah yang mana? Nggak peduli sama sekali. Orang ngaji, bodoh amat, nggak peduli sama sekali. Itu yang akan celaka. Tetapi selagi masih ada peduli di dalam hati, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitu kata Allah. Kalau di dalam hati masih ada ingin syiar, masih ada ingin meramaikan masjid, musola, majelis taklim, itu tandanya di dalam hati kita masih ada rasa takwa. Kalau udah nggak ada itu, misalkan udah nggak peduli sama pengajian, sama bodo amat, boro-boro ngurusin gituan gua aja sulit, itu berarti kita celaka. Nah, siapa pun juga ibu-ibu, siapa di sini nggak punya ketetapan tinggal. Si Alma dari dulu profesinya kontraktor aja, tukang kontrak. Tetapi hati nggak kecil si A. Dimanapun si A berada, si A ingin bermanfaat untuk sesama. Ketika si A tinggal di Depok, boleh tanya teteh, si A gaulnya sama anak-anak yatim, anak-anak pang yang jalanan tuh Bu. Si A ajarin ngaji, si A segala macam pokoknya. Sampai sekarang masih pada main ke rumah. Sama di Depok juga kontrak. Tetapi rasa ingin mensiarkan ilmu gitu, dengan apapun yang kita mampu akan siar lakukan, karena siar udah janji pada diri sendiri. Pokoknya ingat kata guru itu, dulu ma'a kitabillah haitsu madar, dimanapun kamu berada tetap ikuti kitabnya Allah. Maka yang bisa siar lakukan hanya bisa baca bismillah. Maka dimanapun siar berada, siar akan amalkan itu. Sekarang siar di BSI, apapun yang siar keadaan Sia, ibu-ibu tahu sendiri seperti itu. Tetapi tetap dakwah Sia tidak akan surut oleh karena keadaan. Disudutkan, dipinggirkan, dihina, dicerca. Dari dulu Bu udah 10 tahun di BSI, insya Allah Sia akan tetap tegar. Walaupun nantinya misalkan Sia harus hengkang dari BSI, Sia terima saja. Karena Sia selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk di dalam hidup ini. Rumah tidak dikontakkan lagi, ya Sia terima aja, kemana aja Sia mau dikirim. Disitulah Sia akan mencoba syiar ilmu. Pun juga begitu dengan ibu-ibu, keadaannya lebih beruntung daripada Sia, punya ketetapan tinggal, punya jalan usaha. Maka oleh karena itu manfaatkan. Tetap pokoknya 1, jadi pecinta ilmu. 2, mau mendengarkan ilmu. 3, mau mempelajari ilmu. Baru 4, jadi orang yang berilmu. Gitu aja dari Sia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada kesempatan siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Dan jadikanlah ya Allah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas, bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tad'u lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhoi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamur Rahimin. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata ainin. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan perlindungan Engkau kepada kami walaupun sekejap mata pun. Wa aslih lana fi sya'nina kullahu. Dan ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penutupan taklim sementara ini dengan begitu hikmat dan khusyuk. Semoga semua doa yang dipanjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tausiah yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya semua rangkaian acara telah terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama ucapkan kalimat hamdalah dan kemudian membacakan doa kafaratul majelis. Mari bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini marilah kita bersama-sama saling bermusafahah seraya saling meminta dan memberi maaf serta saling islah mengislahkan di antara kita. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua jemaah. Sudah tentu banyak kekeliruan dan kesalahan di dalam saya bertutur kata. Akhirul kalam wal afa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang begitu? TS senyum atau TS? Wajib senyum atau yang paling termanis? Wajib atau? Nah itu ada kelihatan. Ikon dong. Orang makannya pada sopan-sopan sih kan? Udah di video. Bisa ada bubur yang
itu lagi nih gerakan ayam dan lampung lagi nih. Nyenak pecah hiji salieunya enaknya Ayo. Hah. Kanan. Ikan, jengkol, tempe, enak. Ini kentangnya. Ini bang, tong era-era bang. Ini kentangnya enak. Mantap tuh sama. itu kuahnya belum di kami dari Taklim Ajuziyah BSI Kota Depok mengucapkan